Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan di hari baru ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan malam kami, sehingga kami boleh menikmati istirahat kami, dan Kau boleh menjauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, dan Kau masih memberikan hari baru ini Tuhan untuk kami nikmati. Untuk itu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di satu hari, kami ingin dengar firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kami. Berkati kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Nyonya Manopo, Guru Pangaribuan. Salam, selamat pagi saudara-saudariku. Renungan kita yang menjadi firman pada hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Salam, salam sehat untuk kita semua. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Manopo, Guru Pangaribuan. Dengan itu mewakili jemaat, saya mempunyai pertanyaan sebagai berikut. Bagaimanakah orang percaya dapat mengakui Yesus adalah Tuhan dengan benar? Demikian, terima kasih. Saudara-saudari kan kekasih firman Tuhan yang menyapa kita, mau mengajarkan kepada kita bagaimana setiap orang percaya yang selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus dan melalui bimbingan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu adanya. Kesatuan itulah yang mau digambarkan di dalam kehidupan kita. Setiap kita orang-orang percaya yang mengaku hidup di dalam Yesus Kristus dan di dalam bimbingan Roh Kudus, maka ucapan atau apapun yang dikatakan dikeluarkan dari mulutnya tentu puji-pujian kepada Allah. Karena Roh Kuduslah yang akan membimbing kita, menemani kita. Tidak ada orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus akan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, terlebih mengutuki, termasuk di dalam kedirian Yesus Kristus. Karena setiap orang yang dibimbing oleh Roh Allah, di mana kita percaya akan bimbingan Roh Kudus, maka akan mengajari kita bagaimana kita hidup di dalam keseharian kita. Di dalam firman Tuhan yang boleh menyapa kita, ajaran Paulus mengajarkan bahwa Roh Allah akan membimbing dan menguatkan orang-orang percaya untuk hidup bersaksi di dalam iman percayanya melalui apa yang ia lakukan dan melalui apa yang ia ucapkan. Karena ketika kita dibimbing oleh Roh Kudus, maka apapun yang kita lakukan, terlebih yang kita ucapkan, semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kata-kata tentu kata-kata yang menggambarkan, mencerminkan, memuliakan Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudari kekasih, tentu kita tahu kita semua diberikan
karunia, macam-macam karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diberikan Tuhan itu semua yang kita miliki saat ini, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan melalui bimbingan Roh Kudus, pengakuan utama orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah Yesus adalah Tuhan. Dan itu akan nampak, akan terlihat dari apa yang Dia lakukan di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada kita yang bisa menyombongkan diri. Kalau apapun yang kita lakukan baik adanya, dan ketika apa yang kita ucapkan juga baik adanya, itu karena karya dari Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita. Saudara-saudariku yang kekasih, oleh sebab itu setiap orang yang disertai oleh Roh Kudus tidak akan mungkin ada kata-kata yang berisi tentang kutukan ataupun sumpah serapah. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita bersama dengan orang-orang sekitar kita. Melalui Roh Kudus, umat percaya dapat memperoleh bermacam-macam karunia rohani. Dan semuanya itu adalah menjadi saksi. Kesaksian kita akan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, seperti pertanyaan dari Inang tadi, bagaimana orang percaya dapat mengakui Yesus adalah Tuhan dengan benar? Itu karena ketika kita mengakui bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita, bimbingan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Saudara-saudariku yang kekasih, oleh sebab itu renungan ini boleh menjadi renungan bagi kita, perenungan bagi kita. Ketika kita, apa yang akan kita lakukan di satu hari, tentu Tuhan menghendaki apapun yang kita lakukan, karena Roh Kudus, Roh Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Maka semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita pikirkan, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam Roh Allah, Roh Kudus, maka kita akan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Ketika kita memiliki keberhasilan, maka kita tidak boleh menjadi sombong, karena itu semua adalah prakarya Allah di dalam kehidupan kita. Kalau ketika kita, apapun yang kita lakukan, ucapan-ucapan kita di satu hari ini, hendaklah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sekeliling kita, karena kita senantiasa ditemani oleh Roh Kudus. Dialah menjadi renungan kita. Mari kita pakai mulut kita untuk mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita melalui tindakan-tindakan yang kita lakukan di satu hari ini yang mendatangkan berkat, bukan kutukan. Amin. Tuhan